Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Nur An-Nisa Purman Villa Buana yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mubarakah ini. Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah masih beradanya kita di bulan Ramadan, masih diberikan kesempatannya kita untuk menuai pundi-pundi amal di bulan Ramadan, masih dimudahkannya untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat yang semoga Allah muliakan. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di dalam kaidah Al-Qur'an, di dalam jiwa dan kehidupan yang ditulis oleh Syekh Umar Muqbil, yang kitab aslinya berjudul Khamsun Qaidatan Qur'aniyah fin Nafsi wal Hayah, 50 kaidah Al-Quran di dalam jiwa dan kehidupan. Sebelumnya kita sudah membahas kaidah yang pertama. Kemarin kaidah yang pertama tentang apa, Pak? Wa qulu lin-nasi husna. Yang kaidah yang kedua, asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian sudah kita juga membahas kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga, Pak? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Jadi kaidah yang pertama mengajarkan betapa pentingnya kita untuk mengatakan perkataan yang baik. Ya. Kaidah yang kedua mengajarkan betapa takdir Allah yang buruk sebenarnya merupakan kebaikan bagi hamba. Dan kaidah yang ketiga mengajarkan bahwasanya kita harus saling mengingat kebaikan di antara kita agar hati-hati ini terus terikat ya, di dalam persaudaraan iman. Kemudian kaidah yang keempat di halaman ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insan, bahkan manusia, ala nafsihi, atas dirinya, basirah, saksi. Walau alqa, meskipun dia menyampaikan ma'adhirah, alasan-alasannya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah muliakan, ayat ini berbicara tentang hari kiamat sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, di mana orang-orang musyrikin ya, tidak percaya adanya hari kiamat, hari berbangkit ya. Mereka menanyakan kapan itu kalau terjadi hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza bariqal basar, maka ketika pandangan itu terkejut ya, terbelalak, wa khasafal qamar,
bulan hilang cahayanya, wa jumi'a syamsu wal qamar, matahari dan rembulan dibenturkan, yaqul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia ketika itu mengatakan, kemana kita akan pergi? Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada perlindungan, tidak ada tempat berlindung, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Rabbmu pada hari itu tempat kembali. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahukan pada hari itu terhadap apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang mereka telah lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia menyampaikan alasan-alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Umar Mubil, hadhihi qaidatun min qawaidi ta'amuli ma'an nafsi. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah berhubungan, berinteraksi bersama jiwa, bersama diri sendiri. Wa wasilatun min wasaili ilajiha min adwaiha. Dan ini adalah wasilah dari wasilah bagaimana mengobati jiwa dari penyakit-penyakitnya. Wa ya fil waqti nafsihi, di waktu yang sama. Sulamun, ada tangga. Litataraqqa fi maraqibi tazkiyah, ada tangga untuk menaiki kepada derajat tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad aqsama, sungguh telah bersumpah, ahada asyara qasaman, 11 kali sumpah, di surat Syamsi, di dalam surat As-Sams. Surat As-Sams berarti diawali wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Itu sumpah semuanya. Wawunya adalah wawu qasam, wawu sumpah. 11 kali Allah bersumpah di surat tersebut. Kemudian Allah berfirman, ala hadzal ma'nal azim, atas makna yang agung ini, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, orang yang mengakui kesalahan dirinya kemudian memperbaikinya. Bukan orang itu mencari alasan untuk menutupi kekurangan dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa makna qaidati bihtisarin, makna kaidah ini secara ringkas. Annal insan, sesungguhnya manusia, wa in hawala, meskipun dia berusaha, ayu jadila, untuk membela an af'alihi au aqwalihi, perbuatannya, perkataannya, allati ya'lamu min nafsihi, yang dia sebenarnya mengetahui dirinya sendirinya itu mengetahui butlanaha au akhata'aha, kesalahannya dan kebatilannya, padahal dirinya sendiri tahu kalau itu salah. Terus menerus dia bela dirinya, dia menyampaikan alasan-alasan di hadapan manusia, bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan orang yang qad aflaha man zakkaha. Wa'tadzara an nafsihi, dia menyampaikan udzur, alasan dari dirinya, bi'tidaratin, dengan alasan-alasan, fa wa ya'rifu tamaman, sedangkan dia sebenarnya itu tahu secara pasti maqalahu wa fa'alahu, apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. Walau hawala, meskipun dia berusaha, an yastura nafsahu, untuk menutupi dirinya atas kekurangan, kesalahan tersebut, amaman nas, di hadapan manusia, au yulqiya i'tidarati, atau dia menyampaikan alasan-alasan, sehingga terkesan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu suatu kebenaran. Fala ahada absaru, maka tidak ada seorang pun yang lebih tahu, wala a'rafu, yang lebih paham, bima fi nafsihi, dengan apa yang ada di dalam dirinya,
min nafsihi, lebih dari dirinya sendiri. Ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap orang memiliki kesalahan. Kullu bni Adam khata'un. Dan kesalahan itu adalah tangga, sulamun, agar kita naik ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat tazkiyatun nufus. Maka kesalahan yang kita kerjakan jangan sekali-kali ditutup-tutupi. Perbaiki. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kesalahan itu, ya, pengakuan kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berusaha untuk menutupi kesalahan itu di sisi manusia, atau bahkan ketika nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika waktu masih ada, maka kesalahan, kekurangan itu kita perbaiki, kita akui itu salah. Saya salah. Ya. Ya Allah, ampunilah saya zalim terhadap diri sendiri sebagaimana para nabi. Para nabi pun salah tidak, Bapak Ibu jamaah? Nabi itu pernah melakukan kesalahan enggak? Para nabi. Apa mereka terus-menerus tidak pernah salah? Pernah salah. Ya. Pernah salah, tapi ketika mereka salah, mereka mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam diturunkan ke dunia karena kesalahan memakan buah dari pohon khuld, kemudian mengakui kesalahan dengan perkataan atau doa yang terkenal, Rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah zalim. Ya, kami telah berbuat aniaya, anfusana, terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ya, begitu juga nabi-nabi yang lain, ya, pernah berbuat salah, akan tetapi tidak menutupi kesalahannya, justru mengakui kesalahannya, ya, sebagai bahan introspeksi diri, perbaikan diri, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun seseorang itu bisa menyampaikan udzur-udzurnya, alasan-alasannya, sebenarnya ketika dia melakukan perbuatan salah, ya, dia itu tahu kalau itu salah. Ya. Dia berusaha untuk menutup-nutupi. Tapi yakinlah ketika seseorang itu di dunia saja sudah seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat ketika dia seperti itu tidak akan ada manfaatnya. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya diri kita sendiri akan menjadi saksi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang bicara? Tangannya bicara. Ya. Walaupun sekarang nggak bisa berbicara, nanti di hari kiamat, di akhirat dia akan berbicara. Akan menjadi saksi apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Wa tashhadu arjuluhum. Selain tangan, kaki pun juga bersaksi, juga berbicara. Ya. Kaki-kaki akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Setiap manusia kami tetapkan catatan amalnya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Dan kami akan keluarkan catatan amalnya itu di hari kiamat. Kitaban yalqahu mansura. Ya, catatan itu berupa kitab yang dia akan mendapatinya dalam keadaan terbuka.
di catatannya dalam keadaan terbuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra." Baca. Kitabaka. Kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup pada hari itu, pada hari ini, dirimu sendiri yang menghisap amal-amalmu. Ya. Jadi dibaca, ya. Kita disuruh membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah tolong kita, jaga kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membaca catatan amal, ya, yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Dan catatan amal itu diberikan dari alas sebelah di sebelah kanan, ya. Bukan dari sebelah kiri maupun belakang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'ammal, maka renungkanlah kaifa ja'a ta'bir, bagaimana ungkapan dalam ayat ini itu datang. Biqaulihi, dengan kata, dengan firman Allah, basirah. Allah menggunakan dalam ayat ini balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, menggunakan kata basirah duna ghairiha minal alfat. Allah tidak menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Mengapa Allah menggunakan lafaz basirah? Li'annal basirah, karena sesungguhnya basirah mutadamminatun, mengandung maknal wuduhi wal hujjah. Makna yang pasti jelas dan bukti yang kuat. Ya, basirah. Basirah itu dari kata basara. Basara itu melihat. Kalau orang itu melihat suatu kesalahan, ya Pak, dia yakin nggak dengan kesalahannya yang dia lihat? Yakin, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Kalau sekarang dinamakan saksi mata, kan itu. Saksi yang dia melihat dengan mata kepalanya. Ya. Begitu juga diri kita sendiri itu adalah saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Maka Allah menggunakan di dalam ayat ini kata basirah karena menunjukkan pasti jelasnya dan bukti yang kuat, nggak bisa dibantah. Kama yuqalu lil insan, sebagaimana dikatakan kepada manusia, anta hujjatun ala nafsi. Engkau itu adalah bukti yang nyata, bukti yang kuat atas dirimu sendiri. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Masih dengar ya, Pak? Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan min suwari tatbiqati hadhil qaidati. Di antara bentuk-bentuk penerapan kaidah ini. Bagaimana cara menerapkan kaidah ini? Beliau mencontohkan di antara bentuk menerapkan kaidah ini. Inna li hadhil qaidati al-Qur'aniyah, sesungguhnya bagi kaidah Al-Qur'an ini majalatun kasiratun, contoh-contoh yang banyak, fi waqi'ina, di dalam kehidupan kita, al-'am wal khas, secara umum maupun secara khusus. Adkuruhu ba'daha, aku penulis Syekh Umar Mukbil akan menyebutkan sebaikannya. La'allana, semoga kita an nufida minha, bisa mengambil faedah darinya, fi taqwimi akhta'ina, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita, wa tashihi ma nadda min sulukina, dan untuk membenarkan apa yang luput dari adab dan akhlak kita. Famin dzalika, di antara contohnya menerapkan kaidah ini, fi tariqi ta'amuli ba'din nas, di dalam cara berinteraksi sebagian manusia ma'an nususi syar'iyyah, bersama nas-nas syariat. Jadi penerapan di dalam berinteraksi dengan nas-nas syariat. Nas-nas syariat itu berarti bisa Al-Quran maupun Sunnah. Fala rubbama, maka sungguh
Boleh jadi balago al-ba'da nasun wadihun muhkamun, telah sampai kepada sebagian orang nas yang jelas, yang muhkam, yang terang, tidak butuh pentakwilan. La yakhtalifil ulama, dan para ulama pun tidak berselisih fi dalalatihi, di dalam pendalilan nas tersebut, ala ijabin atau tahrimin, atas hukum wajib maupun haram. Terkadang kita sampai ayat, hadis yang menjelaskan tentang hukum halal haram secara pasti dan para ulama tidak berselisih di dalamnya. Au takunu nafsuhu itma'annat ila hukmin ma, atau jiwa itu terkadang sudah tenang ya, dengan suatu hukum tertentu yang dijelaskan oleh nas tersebut. Wa ma'ahada, dan bersama ini tajida ba'da, engkau mendapati sebagian orang yaqa'u fi nafsihi haraj, dia berat untuk menerapkan nas ini, hukum ini. Wa yuhawilu, dan dia berusaha an yajida, untuk mendapatkan midfa'an, alasan ya, alasan untuk menolak hukum, lihadan nasi, bagi nas ini, au dzaka, atau nas tersebut, li'annahu lam yuwafiq hawahu, karena sesungguhnya hukum yang ada di dalam nas tersebut tidak mencocoki hawa nafsunya. Hawa nafsunya bertentangan dengan hukum yang dijelaskan di dalam nas yang jelas, yang terang, yang muhkam tersebut. Sehingga dia berusaha untuk mencari gimana ya biar ini benar, gimana ya biar ini itu tidak salah. Padahal sebenarnya dia tahu kalau itu adalah salah ya, menyelisihi apa yang telah jelas di dalam nas. Contohnya apa Pak? Kalau di dalam masa sekarang ini, orang itu udah jelas dengan haramnya riba. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu nas yang jelas bahwasanya Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Secara lafaz konteks tekstualnya tidak butuh ditakwil bahwasanya Allah itu mengharamkan riba. Tapi ada nggak orang yang menganggap bunga bank itu halal? Ada, jemaah. Orang-orang yang sekarang ini ya, berusaha mengotak-atik ya, dalil supaya bunga bank itu tidak riba atau bukan sesuatu yang haram. Bahkan mereka mengatakan ini loh, pendapat ulama di Mesir mengatakan bunga bank itu tidak riba, boleh-boleh saja, sampai seperti itu. Padahal ijma para ulama, bahkan ulama a'immatul arba, imam yang 4 atas haramnya ya riba, termasuk bunga bank. Ya, bunga bank itu kan kita minjem dengan tempo, kemudian mengembalikannya sama atau beda? Tidak mungkin sama, pasti beda. Ya. Angzirni azirka. Belilah tangguh kepadaku, aku akan tambah nilai hutangnya. Ya. Kullu qardin jara manfaatan fawariba. Setiap utang, kullu qardin jara manfaatan, yang memberikan manfaat, setiap utang yang memberikan manfaat, bahwa riba, maka dia adalah riba. Ya, setiap utang. Karena utang, sebenarnya utang itu motifnya itu bukan apa Pak? Bisnis. Memberikan hutang itu motifnya apa Pak? Membantu, ta'awun, sosial. Cari pahala di sisi Allah, bukan malah dijadikan bisnis. Ya. Uang menjadi komoditas. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan ulama Mesir menghalalkan bunga bank. Mereka mengatakan bahwasanya bunga bank itu beda dengan riba zaman dulu, jahiliyah. Atau mereka mengatakan yang dimaksud riba di dalam ayat itu adalah
at'afan mudha'afah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ini, wala ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ya, dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 130. Berarti kalau riba yang nggak berlipat ganda boleh. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka pendalilan seperti ini sebenarnya adalah mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan. Inilah contoh penerapan kaidah di dalam nas, ya, syariat yang menjelaskan tentang suatu hukum yang pasti tidak ada perselisihan halal maupun haram, wajib maupun haram. Maka tidak boleh seseorang itu mencari alasan-alasan untuk membenarkan apa yang dia kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain apa Pak? Jilbab misal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika, kemudian wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, kan gitu. Katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak-anakmu yang perempuan dan kaum mukminah, kaum perempuan yang beriman, ya, seluruhnya mereka agar mereka menjulurkan jilbabnya. Para ulama tidak ada yang berselisih bahwasanya hukum ini memakai jilbab adalah wajib. Ya. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Asal di dalam perintah itu wajib. Ya. Maka lihatlah yang sekarang ini mengatakan jilbab itu tidak wajib. Mengatakan jilbab itu tidak harus menggunakan apa ini Pak? Penutup kepala. Yang penting pakaian kesopanan. Ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Maka jangan sampai kita mencari-cari alasan demi membenarkan apa yang salah, ya, di dalam interaksi kita terhadap nas baik kitab dan sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa rahimahullah. Wa rahimallahu Ibn al-Qayyim. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim. Haitsu, di mana beliau telah berkata, fa subhanallah, maha suci Allah, kam min hazazatin fi nufusi kasiri minan nas, min kasiri minan nusus, betapa banyak rasa berat yang ada di dalam jiwa banyak dari manusia terhadap banyak nas-nas yang datang kepadanya. Wa biwadihim, dan betapa banyak senangnya mereka allau lam ya'tarib, seandainya nas-nas itu tidak datang kepada mereka. Wa kam min hararatin, betapa banyak dari orang-orang yang merasakan panas fi akbadihim, di dalam dada-dada mereka, minha, dari sebab nas-nas yang datang kepada mereka. Wa kam min sajan, dan betapa banyak dari ganjalan fi huluqihim, di dalam tenggorokan-tenggorokan mereka, minha, dari sebab nas-nas yang datang kepada mereka, wa min mauridiha, dari tempat-tempat di mana nas-nas itu datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu banyak di antara mereka yang ketika nas datang mewajibkan mereka dalam suatu hukum, melarang atau mengharamkan mereka dalam suatu hukum, ternyata masih ada rasa berat di dalam hati-hati mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wala yanfa'ul insan, dan tidaklah bermanfaat bagi manusia an yuhawila, untuk dia berusaha daf'an nususi bisadri, membantah nas-nas, ya, yang ada, membantah di dalam dada-dada mereka terhadap nas-nas. Fal insanu ala nafsihi basiroh, karena
manusia itu adalah saksi terhadap apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa sya'nul mu'min an yakuna kama qala rabbuna, dan perkaranya seorang mukmin, orang yang beriman, adalah untuk keberadaan dia sebagaimana yang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Rabbmu Muhammad, la yu'minu, tidaklah mereka beriman, hatta, sampai, yuhakimuka, mereka menjadikan engkau hakim, fima, di dalam perkara, syajara bainahum, yang perkara tersebut ada perselisihan di antara mereka. Summa, kemudian, la yajidu, mereka tidak mendapatkan, fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka, harajan, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau Muhammad telah tetapkan kepada mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hal itu dengan sepenuhnya, berserah diri terhadap apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Maka di antara ciri orang yang beriman ketika datang nas, ya, yang memerintahkan kepada dirinya atau melarang terhadap dirinya, dia ridho, tidak ada rasa berat terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam nas tersebut. Sebaliknya, kalau masih ada rasa berat di dalam jiwa, di dalam hati seseorang terhadap suatu nas, maka tandanya dia bukan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara contoh penerapan di dalam interaksi kita terhadap nas-nas, baik di dalam kitab maupun di dalam sunnah, yang seyogyanya kita ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas tersebut, dan tidak mencari alasan walaupun kita belum bisa mengerjakan perintah maupun meninggalkan larangannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara bentuk contoh interaksi kita terhadap kaidah ini, wa min majalati taf'ili hadhil qaidah fi majali ta'amuli ma'an nafsi, di antara bentuk penerapan kaidah ini, penggunaan kaidah ini di dalam contoh interaksi kita bersama diri kita. Ya. Kalau yang pertama tadi penerapan di dalam interaksi kita dengan nas Al-Quran maupun as-sunnah, yang kedua ini adalah contoh di dalam penerapan terhadap diri kita, berinteraksi dengan diri kita. Anna minan nas, sesungguhnya ada di antara manusia man sugifa iyadan billah, yang dia disibukkan iyadan billah, semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala diliputkan kepada kita, bitatabu'i akhta'in nas, sibuk dengan mengikuti, mencari-cari kesalahan manusia, wa uyubihim, dan aib-aibnya mereka, ma'a ghaflatin, bersama lalai, an uyubi nafsi, dari mencari aib dirinya sendiri. Kama qala Qatadah rahimahullah fi tafsirihi, sebagaimana Imam Qatadah telah berkata di dalam tafsirnya, li hadhil ayati, bagi ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, idza syi'ta wallahi, jika engkau menghendaki demi Allah, ra'aita basiran, maka engkau akan melihatnya dengan penglihatan yang jelas, yang pasti, bi uyubin nas wa dzunubihim, dengan aib-aib manusia dan dosa-dosa mereka,
ghafilan an dunubihi, sedangkan engkau lalai terhadap dosa-dosamu. Wa hadza bila raibin, dan ini tanpa keraguan, min alamatil khidlani, termasuk tanda-tanda kerendahan diri. Kama qala Bakrun ibnu Abdullah al-Muzani, sebagaimana Bakr bin Abdullah al-Muzani telah berkata, idza ra'aitum, apabila engkau melihat ar-rajula, seseorang, muwakilan, dia itu terus-menerus mencari-cari, memegang biuyubin nas, dengan aib-aib manusia, nasian li aibihi, lalai bagi aibnya sendiri, fa'lamu, maka ketahuilah, annahu qad mukira bihi, sesungguhnya dia adalah orang yang tertipu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk penerapan kaidah ini di dalam interaksi kita terhadap diri kita adalah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak disibukkan diri ini dengan kesalahan orang lain. Justru sibuklah dengan mencari kesalahan diri sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulu Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, anna Abdul Malik, sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan, qala lil Hajjaj ibni Yusufa, berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, ma min ahadin, tidaklah ada dari seorang pun, illa, kecuali, wa huwa arifun bi uyubi nafsihi, dalam keadaan dia adalah orang yang tahu dengan aib-aib dirinya. Fa'ib, ya, nafsaka, maka cari aibmu, cari aib terhadap dirimu sendiri, wala takhba minha syai'an, dan jangan menyembunyikan aib-aibmu. Ya, maksudnya jangan menyembunyikan aib-aibmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walihada yaqulu ahadus salafi, karena ini salah seorang salaf berkata, anfa'u sidqi an tukirra lillahi bi uyubi nafsik, kejujuran yang paling bermanfaat adalah untuk engkau mengakui bi uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu, lillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kejujuran yang paling jujur, kejujuran yang paling bermanfaat adalah ketika seseorang mau mengakui aibnya, kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan memperbaikinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara contoh bentuk interaksi penerapan terhadap diri, ya, di mana seseorang lebih sibuk mencari aib dirinya, ya, untuk diperbaiki, untuk dimintakan ampun kepada Allah, bukan sibuk mencari aib manusia. Wa min mawadi'i tatbiqi hadhil qaidah, dan di antara tempat-tempat penerapan kaidah ini, antara ba'dun nas, engkau melihat sebagian manusia, yujadilu, dia membela an-nafsi, dirinya, di ba'dil mawadi', di dalam sebagian tempat-tempat, allati tabayyana fiha khata'uhu, yang sebenarnya sudah jelas kesalahan di dalamnya, bima ya'lamu fi qararati nafsihi annahu ghairu musibin, bersama dia mengetahui di dalam hatinya yang paling dalam, jiwanya yang paling dalam, di dalam lubuk jiwanya, bahwasanya hal itu adalah tidak benar, ghairu musib, ya, tidak benar atau sebuah kesalahan. Kama yaqulu Ibnu Taimiyah, sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah berkata fi ta'liqihi, di dalam ta'liqnya, ala hadhil ayati, atas ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah,
walau alqa ma'adirah, bahkan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri meskipun dia menyampaikan segala alasan-alasannya. Kata beliau Syekhul Islam, fa innahu ya'tadiru an nafsihi bi'a'dharin wa yujadilu anha. Ya. Maka sesungguhnya ketika seseorang dia menyampaikan alasan-alasan terhadap kesalahan yang ada pada dirinya, wa yujadilu anha, dan dia membantah, ya, membela apa yang dia sebenarnya anggap itu sebagai kesalahan, wa huwa yubsiruha bi khilafi dzalika, padahal dia itu sebenarnya melihat bahwasanya kesalahan-kesalahan itu, alasan-alasan itu adalah merupakan kebalikan darinya. Artinya alasan-alasan yang dia sampaikan itu sebenarnya adalah tidak benar, adalah kebalikan dari hal itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang itu berusaha untuk menutupi kesalahan dirinya, ya, mencari-cari alasan, tidak mau ya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya dirinya sendiri itu adalah basirah, saksi, ya, bahwasanya apa yang dia kerjakan adalah suatu, ya, kesalahan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa min dalalati hadhil qaidati syari'ah syarifati, di antara petunjuk kaidah yang mulia ini, an yas'al mar'u ila taftishi an uyubihi, untuk seseorang itu berusaha mencari dari aib-aibnya, meneliti dari aib-aibnya. Wa an yas'a fi takhallusi minha qadra taqati, ketika dia sudah mencari aib-aibnya, dia kemudian berusaha untuk menghilangkan aib-aib tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut semampu yang dia lakukan. Fa inna hada nau'un min jihadin nafsil mahmudi, karena sesungguhnya ketika dia mengakui kesalahan, mencari kesalahan dirinya, dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut, adalah termasuk satu jenis dari jihad, ya, jihadnya jiwa yang terpuji. Wa alla yarkana ila ma fihi min uyubin au akhta'in, dia tidak bersandar kepada aib dan kesalahan yang ada pada dirinya, dibiarkan terus kesalahannya, dia tidak membiarkan kesalahan itu yang ada pada dirinya, bihujjatin, dengan alasan annahu nasya'a, bahwasanya dia itu tumbuh ala hadal khuluqi au dzaka, bahwasanya dia itu tumbuh dibesarkan atas akhlak itu. Sebagian orang itu punya watak atau kebiasaan dia kalau berbicara dengan suara yang keras. Jadi tidak, Pak? Seperti orang dari mana itu? Medan, Batak, sukunya Batak. Ya. Dia ngomongnya keras, ya kan, Pak? Jadi terkadang yang tidak tahu bisa sakit hati. Ya. Ketika diingatkan, Mbok ya berbicara yang pelan, yang baik. Loh, ini kan saya kan memang dari sananya. Memang saya itu dari sana, dari Medan. Memang saya itu dari orang Batak. Memang seperti ini omongan saya. Maka seperti itu tidak benar. Harusnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tidak menyandarkan kepada tadi, dia itu memang dari sananya seperti itu akhlaknya kan. Sebagaimana yang tahun lalu kita pernah kaji dalam Qawaidus Sabr, kaidah sabar, bahwasanya akhlak itu kan ada akhlak yang tabai, ada yang tatabu'i, ya, atau al-habsi. Ada yang akhlak itu bersifat tabiat, bawaan. Orang itu terkadang memang suaranya lemah lembut, ya, bawaannya dari lahir seperti itu karena dia dibesarkan di daerah yang memang masih, ya, memelihara, ya, sopan santun, ya.
tata krama dan lain sebagainya. Ada yang dia itu ya tadi akhlaknya tidak baik ya. Mungkin suaranya terlalu keras ya. Ketika dia menyampaikan itu seperti marah-marah ya. Maka akhlak yang asalnya tidak baik ini bisa diubah dengan akhlak yang baik. Dan akhlak ini dinamakan akhlak apa Pak? At-tatabu'i atau al-kasbi ya. Jadi akhlak yang dia usahakan untuk bisa menjadi akhlak yang baik. Jadi kalau seandainya orang itu memang dari ya asalnya kok memang seperti itu, ada bawaan akhlak yang tidak baik, harusnya dia berusaha untuk merubah menjadi akhlak yang baik. Itu namanya akhlak kasbi atau at-tatabu'i. Ya, tidak bersandar kepada saya kan sudah dari sananya seperti itu, tidak seperti itu. Harus dia rubah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Awi tada alaihi, atau dia beralasan bahwasanya dia sudah biasa seperti itu. Fa innahu la ahada minan nas. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia a'lamu minka, yang lebih tahu daripada dirimu, binafsika, dengan dirimu sendiri, wa uyubiha, dengan aib-aib dirimu, wa akhtaiha, dan dengan kesalahan-kesalahan dirimu, wa dzunubiha, dan dengan dosa-dosa dirimu, wa matasurruhu min akhlaq ya. Dan tidaklah engkau menyembunyikan dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut ya. Artinya akhlak-akhlak itu diakui ya. Kalau sudah ya, tahu bahwasanya itu kesalahan, dia akui dan dia memperbaikinya dan bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kita beralih di antara samrah, buah menerapkan kaidah ini. Wa min asyrafi majalati tadbiqi hadhil qaidah. Di antara kemuliaan ya, paling mulianya contoh-contoh penerapan kaidah ini. Anna min akbari samaratil basirati bin nafsi. Sesungguhnya ada di antara paling besarnya buah basirah, yakni mengakui ya, dengan kesalahan diri sendiri, an yuwaffaqal insan, untuk sesungguhnya untuk manusia senantiasa diberikan taufik ilal i'tirafi bidzanbi wal khata'i, untuk bisa mengakui dengan dosa dan kesalahan. Wa hadza maqamul anbiya'i wasiddiqina wassalihin, dan ini kedudukan para anbiya, para nabi ya, as-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, dan orang-orang yang saleh. Jadi mengakui dosa itu adalah akhlak yang mulia. Mengakui kesalahan itu adalah akhlak yang mulia, dan ini akhlaknya para nabi. Ya, karena para nabi juga salah, juga pernah melakukan dosa, tapi ketika Allah ingatkan, mereka mengakui kesalahan dan bertobat, memperbaiki apa yang mereka kerjakan dari kesalahan. Fata'ammal, renungkanlah fi qauli abawaina, di dalam perkataan bapak ibu kita, hina akala minasyajarati, tatkala keduanya memakan dari buah dari pohon. Siapa berarti? Adam dan Hawa. Jadi perhatikanlah perkataan bapak ibu kita, jadi Adam dan Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri-diri kami. Ya, ini pengakuan tidak Pak? Mengakui dosanya, bahwasanya dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu adalah kezaliman kepada diri sendiri. Sebenarnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Mengapa kezaliman terhadap diri sendiri? Karena dia telah menjerumuskan dirinya sendirinya
dirinya sendiri untuk menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau ya Allah tidak mengampuni bagi kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Setelah mengakui kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli Nuhin, perhatikanlah perkataannya Nabi Nuh alaihi salam, indama, tatkala nahahullahu, Allah melarang pada dirinya, an yas'alahu ma laysa lahu bihi ilm, meminta sesuatu apa yang tidak ada ilmu tentangnya. Ya, Nabi Nuh ditegur, ya. Allah melarang agar Nabi Nuh untuk tidak meminta sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni, Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an as'aluka, untuk memohon kepadamu. Apa tadi, Pak? Sudah azan? Masya Allah. Ya. An as'aluka ma laysa li bihi ilm, untuk meminta apa yang tidak ada ilmu, ya, terhadap hal itu. Wa illa taghfirli, dan jika Engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan Engkau merahmatiku, aku minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini contoh dari pengakuan seorang Nabi Nuh alaihissalam terhadap dosanya, dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan memahami kaidah ini dan menerapkan kaidah ini, ya, kita berusaha, ya, menerapkan kaidah ini sehingga kita mendapatkan buah. Ya, di antaranya tadi kita mau mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berusaha mengenal, memperbaiki kekurangan diri kita sendiri, ya, bukan mencari aib orang lain. Ya. Kemudian kita terus-menerus untuk terdorong untuk memperbaiki akhlak kita, ya, memperbaiki amal kita, ya, terhadap apa yang masih luput terhadap kita, apa yang masih salah terhadap kita, kita perbaiki dari akhlak kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat, dan ini mungkin kesempatan terakhir saya di masjid ini di bulan Ramadan. Ya, semoga apa yang telah kita sampaikan dari kaidah Al-Quran ini bisa menjadi pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memiliki akhlak mulia, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai derajat orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.